dahsyat gitu. Apa itu delima? Delima. Wih. Seperti itu, makanya Lebih tinggi dari apa tadi? teh Iya, ya hobi banget saya minum teh. teh itu kan mengandung umumnya GCG ya, biasanya epigallocatechin galat gitu ya, itu antioksidan yang ada di teh. Kemudian ada di biji anggur gitu ya. Anggur. Nah itu ini lebih itu tinggi, anggur merah tadi. Ya, anggur merah. Lagi dangdut. Lagi-lagi ketahuan angkatannya ya, Ustaz, ya, angkatan. Masya Allah, anggur merah. Anggur merah ini buah anggur merah ya. Kalau yang anggur merah tadi kayaknya haram ya. Haram itu. Beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ala Nabi family, apa kabar? Alhamdulillah, sehat selalu senantiasa dan selalu semangat menjalankan ketaatan-ketaatan, mengumpulkan seluruh bekal-bekal pulang kita untuk kita pulang besok kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat yang Allah berikan ini tidak kita sia-siakan. Sehat yang Allah berikan ini kita jadikan kesyukuran untuk makin dekat dan makin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ala Nabi family, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini di Islamic series yang insyaallah selalu saya sampaikan pada sahabat semuanya, pada Ala Nabi families, insyaallah saya akan selalu mengupdate ya dan kemudian mengambil seluruh kekayaan hasanah Islam terutama untuk urusan herbal, dan tentunya kita akan bisa mengaplikasikannya, jadi tidak ngawang-ngawang tapi bisa kemudian dipakai di rumah dan bisa dinikmati sehari-hari. Dan khusus untuk hari ini insyaallah kita akan membahas dahsyatnya buah delima ya. Kalau di dalam Al-Quran ada di Quran surat Ar-Rahman ya, pasti yang sering baca Ar-Rahman pasti sering pernah mendengar ya rumman ya. Rumman bukan roman ya, rumman ini ternyata delima, dan delima disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kali ini seperti biasa saya mengundang sahabat saya Mas Yudi ya. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Beliau selalu menemani saya untuk memberikan insight dari seluruh produk-produk ya food ya, karena beliau adalah food spesialis. Dan hari ini kita akan bahas tentang delima. Mas, ada apa di dalam delima? Nah, delima itu kira-kira kalau Quran mention itu kan berarti nggak main-main. Ya. Nah, sekarang Quran itu bicara tentang delima. Ya. Kenapa sih delima? Bukannya delima itu asem? Kalau ini Indonesia punya tuh asem banget gitu. Kalau Ya. saya pernah minum di Turki sih masih ada manisnya, tapi kalau udah Indonesia punya wah asem gitu. Banget, terus ya. bijinya nggak bisa digigit juga gitu. Oke, karena getir. Nah pahit, itu gitu ya. apa hebatnya delima? Ya, sebenarnya buah delima atau bahasa latinnya Punica granatum itu buah yang memang kaya akan antioksidan gitu ya. Jadi kalau tadi Ustadz bilang, aduh rasanya asam atau pahit seperti itu, sebenarnya buah delima ini banyak macamnya gitu. Jadi mungkin kalau di Indonesia rata-rata warnanya putih, rada pink ya. Kalau di luar negeri merah besar gitu ya. Tapi sebenarnya ada sekitar 3 jenisan lah, 3 jenis buah delima. Ada yang berwarna putih yang seperti kita kenal di Indonesia, terus kemudian ada yang berwarna merah gitu. Mungkin orang luar menyebutnya pomegranate. Iya, pomegranate. Ya, betul. Terus kemudian yang ketiga adalah yang berwarna ungu gitu. Ya, tetapi pada umumnya ya secara keseluruhan buah delima ini kaya akan antioksidan. Makanya kalau ada rasa pahitnya itu sebenarnya ada kandungan yang namanya fenolik. Fenolik. Ya, jadi dia nggak perlu dihafal. Cukup tahu aja. Jadi itu sebagai fungsinya adalah sebagai antioksidan gitu ya. Jadi dia antioksidan ya. Ya, jadi dia menangkal radikal bebas yang terbentuk di dalam tubuh kita sehingga bisa. Tapi seru juga tuh radikal, karena saya sering dituduh radikal. Di dalam makanan juga ada istilah radikal juga ya, betul. Ya, memang sesuatu yang sifatnya radikal nggak hanya ideologi tapi di dalam tubuh kita itu sangat berbahaya. Oh, gitu. Seperti itu, benar. Saya dituduh radikal gimana? tetapi ya ini dalam konteks makanan menangkal radikal bebas. Jadi apa kalau radikal bebas ini nggak ditangkal gitu, berbagai macam indikasi gangguan kesehatan akan muncul, misalnya seperti cancer gitu kan. Terus kemudian kalau di persendian bisa menyerang antiinflamasi ya, karena dia kan fungsinya sebagai antiinflamasi kan. Nah, dia akan menyebabkan inflamasi, maksudnya kalau dibiarkan radikal bebas ini. Jadi mungkin jadi pegel-pegel, nyeri, sendi. Makanya senyawa tadi selain fenolik juga ada namanya punicic acid.
kandungannya penuh acid, terus kemudian tadi makanya kok rasanya asam-asam ini tidak sekedar asam saja, tetapi itu juga bermanfaat sebagai antioksidan juga. Ya, terus kemudian ada punika lagin. Punika lagin ini juga sejenis antioksidan yang terkandung di dalam buah delima. Seperti itu. Makanya kandungan-kandungan ini kemudian tadi bisa mencegah adanya infeksi paru-paru. Keren. Terus kemudian radang tenggorokan. Radang tenggorok juga bagus. Betul. Makanya kan pas kemarin-kemarin kan di produknya Ustaz itu kan macam-macam ya isinya. Saya lihat di situ kayaknya ada. Nabi maksudnya. Iya. Kayaknya saya kurang nggak tahu apa, tapi kok ada mengandung buah delima gitu, ya kan. Dan ketika saya lihat bahwa manfaatnya juga bagus untuk mencegah batuk atau apa, mungkin salah satunya itu karena mengandung buah delimanya itu. Seperti Masya Allah. itu. Kalau di Turki saya pernah ke sana, di Istanbul itu di jus, Mas. Betul. Di jus seger gitu, merah gitu, diminum enak. Betul. Manis kalau di luar, tapi kok di sini itu karena jenisnya berbeda. Tadi, jenisnya tapi walaupun berbeda. manis tetap untuk antioksidan bagus. Tetap karena yang merah berarti itu di jus sama biji. Betul. Malah yang banyak mengandung fenoliknya ada rasa kayak sepet pahit itu gitu. Di biji. Di bijinya. Kalau gitu. kita malah dibuang biji. Jangan, malah pomegranate ini bagusnya adalah di bijinya. Jadi mengandung fenolik, flavonoid tadi. Kemudian kalau di dagingnya tadi kan yang berwarna merah itu banyak kaya akan antosianin gitu. Antosianin itu sejenis flavonoid atau pewarna alami yang ada di dalam buah delima yang fungsinya juga sebagai antioksidan. Kalau teman-teman umroh juga ya, kalau teman-teman umroh di sekitaran Masjidil Haram itu juga banyak jualan jus delima karena memang di sana tuh di jus itu enak sekali itu segar. Nah, kemudian selain untuk minuman, untuk produk-produk kecantikan ada nggak khasiat dari delima? Pernah digunakan gitu di dunia? Mungkin kalau untuk industri kecantikan memang karena memang saya di food, mungkin kalau yang untuk di luar saya kurang paham, tetapi kalau di konsumsi karena dia banyak mengandung vitamin C, vitamin A, biasanya dibuat seperti kayak kapsul atau suplemen kecantikan. Jadi untuk merawat kecantikan atau mungkin keindahan kulit dan seperti itu. Masya Allah. Berarti benar ya, nggak mungkin kalau Quran sebutkan itu tidak ada manfaat ya. Dan itu di Quran surat Ar-Rahman dikatakan salah satu minuman penduduk surga ya. Rumman ini, delima ya. Berarti harus dong sering-sering kita minum delima ini ya. Nah, teman-teman semuanya, ternyata tadi sudah dijelaskan ya, khasiat delima yang begitu luar biasa diminum, dan kemudian saya nggak pernah lupa untuk selalu teman-teman ingetin ya, di dalam tuh delima tuh. Delima. Jadi ala Nabi itu minuman yang selalu saya bawa kemana-mana dan saya rekomendasikan, ternyata ada di Al-Quran dan ada di hadis. Nah, untuk delima ini sebagaimana teman-teman tahu di Quran surat Ar-Rahman di ayat 68 ada, dan hadis riwayat Abu Nuaim itu juga ada. Jadi Al-Quran dan Sunnah merekomendasikan ini. Nah, sekarang saya ingin tanya Mas, campuran apa nih supaya delima ini powerful? Karena kan udah pasti delima ada dalam Quran dan pasti baik buat tubuh kita. Nah, apa nih minuman atau makanan yang bisa dicampurkan supaya lebih sebenarnya kalau tadi saya sebut kalau ada tulis zat atau secawa yang disebut punika lagin itu kemampuan antioksidannya itu kan 3 kali daripada kalau dibandingkan dengan anggur merah atau teh itu 3 kali lipat lebih tinggi, lebih dahsyat gitu. Apa itu delima? Delima. Wih. Seperti itu, makanya lebih tinggi dari apa tadi? Teh. Hobi banget saya minum teh. Teh itu kan mengandung umumnya GCG ya, biasanya epigallocatechin galat gitu ya. Itu antioksidan yang ada di teh. Kemudian ada di biji anggur gitu ya. Anggur. Nah, itu 3 ini lebih tinggi. Anggur merah tadi. Ya, anggur merah. Lagi dangdut. Lagi-lagi ketahuan angkatannya ya, Ustaz ya, angkatan. Masya Allah, anggur merah. Anggur merah ini buah anggur merah ya. Kalau yang anggur merah tadi kayaknya haram ya, Ustaz. Haram itu. Beda ya. Jadi, nah di sini kebetulan saya coba kreasikan dengan teh. Gimana? Nah, cuma tehnya biar kekinian ya, Ustadz kan tadi zamannya kolonial ya. Jadi kalau biar lebih modern, ini saya bawa ada produk Thai tea gitu ya. Thai tea mungkin Ustadz bisa tambahkan di sini, nanti kita tambahkan air baru yang ini. Thai tea ya. Wah, Thai tea. Oh, ini udah dibuka nih.
Thai tea saya suka banget ini. Ya. Kalau apalagi kalau dingin enak, Ya. panas juga enak, tetap sama. Mungkin bisa disobek semuanya, Ustaz. Ya. Ya. Nah, ini cocok banget kalau diminum sore hari, rileks, Wah, ini lagi kita sore. pulang kerja, capek-capek, Stres, capek, ya, ya. moodnya kurang enak gitu ya, ketemu anak istri, harus enak terus kan, jadi ini cocok banget nih, Terus? gitu. Terus langsung tambahkan Ala nabi gitu, ini cukup 1 sase aja, karena ini kan Dan di dalamnya ya, ada delima. betul Jangan lupa. sekali gitu. Jadi kita kombinasikan antioksidannya delima dengan teh seperti itu. Mas, saya tuh mohon maaf banget, Iya. saya nggak biasa minum kalau satu. Oh gitu. Banyak oh, yang oke. nanya apa sih rahasianya kok sehat, fit, bugar itu. Saya nggak pernah minum ala nabi satu. Oke, kurang Minimal nendang 2. ya. Ah. Oke, Boleh silakan ya? Ustaz. Boleh, Ya, nggak apa-apa kan? silakan, nggak ada masalah. Soalnya saya bahkan 3 biasa sekali minum. Oke. Kalau itu kan selera atau Selera. tergantung dari aktivitas Iya. tiap individu ya, Individu beda-beda. ya. soal. Tapi bagi teman-teman perlu tahu ala nabi itu nggak ada efek samping. Jadi minum banyak-banyak, sering-sering juga nggak apa-apa. Ada delima dong dalamnya nih. Iya. Wah, ini nih. Ini saya tambahkan airnya. Air panas. Ya. Wih, oke. Ups. Ya, silahkan Ustaz. Wih. Ya, ada. Ya. Baunya udah terasa banget ya. Bau ala nabi khas Ya. dicampur bau Thai tea. Jadi dia apa namanya? Nyengat. Ya. Mintnya ya. Masya Allah. Wah, Thai tea-nya enak banget nih warnanya. Thailand banget. Ya, warnanya khas ya, merah Thai tea. Kayak gitu. Ya tadi teh tadi mengandung EGCG, terus kemudian tadi antioksidan dari delima dan zat Sore-sore aromatin saya dapat ya. minuman segar ini. Sudahlah dapat antioksidan. Ya. Ya. Dapat pula anti stres. Betul, dan bisa ningkatin imunitas tubuh karena Duh, tadi. wangi banget. Ya. Wah, wanginya ala nabi campur wangi teh. Ya. Keren banget. Saya kebayang rumahnya Mas Yudi tuh dapurnya gimana ya? Hah? Hari ini minumnya ini, besok minumnya itu. Waduh, ada aja. Bismillah ya kita coba. Iya Mas, beda ya. Ya. Jadi apa namanya perpaduan apa gurihnya teh tarik sama Thai ala tea nabi. maksudnya. Thai, Thai teh, tea, teh, ya. ya, so biasa teh tarik, Tahiti Ya. ditambah sama ala nabi itu Ya. beda. Wah, harus dihabiskan ini. Ya. Jadi nggak hanya Sampai- daya tahan tubuhnya kita enak, tapi mood kita itu jadi nyaman gitu tadi. Iya ya, Ya. buat mood jadi enak. Ya. Tapi tetap aja kalau saldo kering nggak ya? Bener ya. Aduh. Apalagi disediain sama istri terus ada tagihannya ya. Pusing lagi. Lebih pusing lagi ya. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ala Nabi Family. Ternyata ala Nabi itu dia bisa apa aja gitu. Ya. Ya, dan saya nggak nyangka. Biasa sih pakai teh tarik, tapi Mas Yudi itu teh tarik pakai ala Nabi. Karena beliau sering lihat saya di Instagram tuh kan selalu upload ala Nabi. Sampai ada yang bilang katanya, orang ingat saya tuh ingatnya ala Nabi. Oke. Ustadz apa? Ustadz ala Nabi. Waduh, saya bilang. Oke, Alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Asal jangan ala setan ya. Kalau ala Nabi, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita dapat satu resep baru dari delima. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mas, penguatan tentang delima tadi ini. Ya, sebenarnya karena Antum nggak minum nih, saya minum ya. iya silakan karena udah sering di rumah. Nah, jadi sebenarnya karena saya basically adalah orang food gitu dan biasa ketika membuat suatu formula atau rancangan percobaan itu biasa menggunakan jurnal-jurnal yang berasal dari barat. Tetapi ketika saya lihat di Al-Qur'an, sebenarnya itu banyak sekali ingredient yang sangat secara langsung maupun tidak langsung direkomendasikan oleh Al-Quran dan hadis. Dan ketika kita cek gitu ya di jurnal-jurnal tadi, dan luar biasa sebenarnya Islam sendiri jauh-jauh hari mungkin beribu-ribu tahun yang lalu sudah merekomendasikan bahan-bahan yang sangat baik bagi kesehatan kita. Jadi tidak hanya mengenyangkan tetapi juga untuk menjaga kesehatan Jadi tubuh bukan kita. sekedar kenyang, tapi Betul. halal toyib lagi bagi tubuh ya. Betul. Jadi luar biasa ya. Jadi sekarang banyak ini mempelajari tentang bagaimana khasiat-khasiat Iya, kalau rada bahan-bahan. sebenarnya rada nyesel dikit karena kalau Kenapa dulu baru tahu kan sekarang gitu? betul baru tahu sekarang gitu. Jadi bahan-bahan ini
sangat-sangat luar biasa khasiatnya, dan kita hanya terpaku pada mainstream yang sudah ada. Makanya sekarang udah mulai rajin nih ngeliatin apa aja sih, apalagi di-trigger sama nih ala Nabi nih, produknya apa aja saya liatin. Oh, oke, seperti itu. Iya. Dan teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui dan kita imani, kita keyakini bahwa Al-Quran nggak mungkin salah, Al-Quran nggak mungkin bohong. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti kalau Quran bilang ada delima, berarti delima itu bagus untuk kesehatan. Kalau Quran bilang, Quran sebut jamu, berarti jamu bagus. Tapi sayang, jamu kayaknya nggak ada ya. Nah, itu ya. Jamu nggak disebut. Maksudnya akar-akar rimpang itu berbeda dengan jahe. Jahe itu zanzabila, ada di ala Nabi. Jadi mulai sekarang kita mengimani Allah, mengimani Rasulnya, berarti apapun yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya pasti benar. Maka mulai hari ini, yuk rajin konsumsi apa yang direkomendasikan oleh Quran dan Sunnah. Tentu bukan hanya makanan, tentu juga harta yang halal, dan tentu juga diimbangi dengan olahraga dan pola makan yang sehat. Ala Nabi Families, jangan lupa ya, satu pesan saya dan selalu saya pesankan, hidup sehat. Satu yang ingin saya pesankan kepada sahabat semuanya, satu hal yang selalu saya ingatkan pada teman-teman semuanya, hidup sehat cara Nabi, hijrah ke ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Setiap hari adalah hari yang istimewa untuk berbagi kehangatan dengan semua orang. Berbagi adalah caraku mensyukuri nikmatnya. Meskipun orang tuaku telah tiada, aku selalu teringat pada nasihat mereka untuk saling berbagi, menghormati, dan menyayangi. Di saat aku sendiri, mereka selalu menemaniku. Mereka menyayangiku tanpa kenal waktu. Mereka selalu membuatku tersenyum. Mereka selalu mengingatkanku untuk berbagi kebahagiaan dengan siapa saja. Keluarga adalah sumber kebahagiaan, dan kebersamaan adalah momen terindah. Tak ada yang dapat menggantikan kehangatan keluarga bersama ala Nabi. Hidup sehat cara Nabi, hijrah ke ala Nabi.